Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam rangka membahas materi matematika. Yang sebelumnya kita telah bersama-sama membahas materi dengan subtema sudut ganda. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika tentang sudut paruh. Ya, adapun yang dimaksud dengan sudut paruh dari kata paruh di sini itu diambil dari kata separuh ya. Dan arti kata separuh itu sama dengan setengah. Jadi dengan demikian sudut paruh merupakan sudut setengah dari sudut awal. Misalkan terdapat sudut 2A, maka sudut paruhnya adalah A. Dan apabila terdapat sudut A, maka sudut paruhnya adalah setengah A. Artinya sudut paruh itu adalah sudut setengah dari sudut awal. Misalkan sudut awalnya 2A, maka sudut paruhnya adalah A. Dan apabila sudut awalnya adalah A, maka sudut paruhnya adalah setengah A. Begitu makna daripada sudut paruh dalam artian sederhananya. Baik, kita akan menemukan rumus sudut paruh untuk sin ya, yaitu sin setengah A. Oke, rumus ini dapat kita peroleh dengan cara menjabarkan rumus sudut ganda, di mana sudut ganda sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumus sudut ganda cos 2A. Cos 2A berdasarkan materi yang sudah kita bahas, cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, jadi 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1, cos 2A nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, 1 dikurang cos 2A. Kemudian sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A per 2. Kemudian sampai di sini sin A sama dengan akar dari 1 dikurang cos 2A per 2. Oke, dan perlu diingat di sini kita beri tanda positif dan negatif. Jadi untuk rumus sin setengah A itu sama dengan sebelumnya perhatikan baik-baik. Kalau sin A di sini sama dengan plus negatif akar 1 dikurang cos 2A per 2. Ketika di sini A sudutnya menjadi 2A. Apa artinya? Kalau di sini setengah A, maka positif negatif akar 1 dikurang cos, ya berarti di sini adalah A ya. Karena kalau di sini A, di sini jadi 2A, maka di sini ketika setengah A, maka tentu di sini menjadi A per 2. Ingat, positif apabila sudut setengah A itu berada di kuadran 1 dan kuadran 2 untuk sin ya. Oke, jadi ini adalah rumus untuk sudut paruh sin. Oke, kita beri tanda. Oke, selanjutnya untuk rumus sudut paruh yang cos. Kita juga menggunakan rumus sudut ganda yang cos 2A. Yaitu kita menggunakan rumus ganda cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Oke, kita akan pindah ruaskan 2 cos kuadrat A nya karena kita akan mencari cos ya.
Oke, kita pindah ruaskan. 2 cos kuadrat A negatif ya, sama dengan negatif 1 dikurang cos 2A. Oke, semuanya kita kalikan negatif supaya bentuknya menjadi positif ya. Ruas sebelah kiri kalikan negatif 1. Akibatnya 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Kemudian cos kuadrat A itu sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Kemudian cos A sama dengan akar dari 1 ditambah cos 2A per 2. Oke, kemudian di sini jangan lupa kita beri tanda positif dan negatif ya. Kemudian kita simpulkan. Jadi rumus untuk cos setengah A itu sama dengan positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2 ya. Positif ketika cos berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Selanjutnya rumus paruh untuk yang tan. Oke, berdasarkan rumus paruh untuk sin dan cos yang sudah kita temukan, kita dapat menemukan rumus paruh untuk yang tan, yaitu tan setengah A sama dengan, tan itu kan sama dengan sin per cos ya, maka sin setengah A per cos setengah A. Dan rumus untuk sin setengah A itu sama dengan positif negatif akar 1 dikurang cos A per 2 per rumus sudut paruh untuk cos setengah A itu sama dengan positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Nah, dari sini kita dapat mencoret ya 2 ya. Sisanya adalah satu dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Jadi rumus untuk tan setengah A itu sama dengan positif negatif akar dari, kita gabungkan ya, 1 kurang cos A per 1 ditambah cos A. Ya, ini bentuknya masih belum rasional ya. Sampai sini sebenarnya sudah benar, sudah boleh ya. Akan tetapi kalau kita sederhanakan akan menjadi lebih baik. Misalkan kedua penyebut dan pembilang sama-sama kita kalikan dengan 1 akar 1 dikurang cos A.
Maka tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A dikali 1 kurang cos A, maka akarnya hilang berarti ya. Di 1 dikurang cos A. Kemudian yang bawah 1 ditambah cos A dikali 1 dikurang cos A dalam akar ya. Maka akarnya tetap karena bentuknya berbeda. Kalau yang di atas tadi bentuknya sama, maka akarnya hilang. Ke akar dari 1 dikurang cos kuadrat A. Oke. 1 dikurang cos A per 1 dikurang cos kuadrat A itu sama dengan akar dari sin kuadrat ya. Akibatnya tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Oke, ini bentuk lain ya, selain daripada yang dalam kotak merah ini ya, dalam bentuk lebih sederhana karena sudah tidak ada akar. Nah, bagaimana ya jika rumus ini kita kalikan dengan 1 dikurang cos A? Maka dengan cara yang sama akan kita peroleh. Maka dengan cara yang sama kita akan peroleh tan setengah A sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Oke. Jadi tinggal dipilih saja rumus untuk tan ada 3 ya. Pertama yang di atas, yang kedua yang ini, kemudian yang terakhir ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan sin A sama dengan negatif 12/3 dengan A berada di kuadran 3. Hitunglah yang A cos A per 2 dan B tan A per 2. Baik, menggunakan konsep sudut paruh, soal ini dapat kita kerjakan secara bersama. Pertama, rumus untuk cos A per 2. Sama dengan akar ya, plus positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Nah, dari sini kita dapat masukkan nilai cos A-nya ke dalam rumus. Namun yang diketahui di sini adalah sin A, bukan cos A. Maka kita dapat mencoret-coret dulu di samping ya. Mencari nilai cos A. Karena sin A sama dengan negatif 12/13 dan A itu berada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti segitiganya bentuknya begini ya. Ya, sin yang disebut dari sini sin A berarti sin demi D-nya adalah 12, Mi-nya adalah 13. Jadi sampai di sini kira-kira negatif ini milik 12 atau 13? Ya, jelas milik 12 ya, demi. Kenapa? Karena demi ini kan sama dengan sumbu Y ya. Sumbu Y yang mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah berarti negatif ya, dari sini ke sini. Dan untuk miring itu selalu positif ya. Segitiga pada kuadran ini maksudnya, maka selalu positif. Yang negatif itu kalau tidak sumbu Y pasti sumbu X. Maka dengan demikian kita dapat menemukan sisi sampingnya ya, ini. Sisi samping sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang negatif 12 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Itu sama dengan akar 25 ya. Maka sisi sampingnya adalah
5. Oke, di sini kita menemukan sanya adalah 5. Namun karena sudut A, yang ini sudut A, berada di kuadran 3, maka karena sumbu X-nya di sebelah kiri, maka sumbu X ini bernilai negatif. Akibatnya 5 juga bernilai negatif. Maka cos A sama dengan sami negatif 5/13. Oke, kita masukkan ke sini. Cos A per 2 itu sama dengan plus negatif akar 1 ditambah negatif 5/13 per 2. Ini panjangnya akar ya. Cos A per 2 itu sama dengan akar dari 1 dikurang 5/13 ya, per 2. Oke, sampai sini misalkan penyebutan pembilang sama-sama kita kalikan dengan 13 ya. Oke, 13 kali 1 kali 13 sama dengan 13. 5/13 kali 13 adalah 5. Kemudian di bawah 2 kali 13. Kemudian selanjutnya ini positif negatif ya. Kemudian selanjutnya 13 kurang 5 adalah 8/2 kali 13. Oke, ini kita coret. Oke, sama dengan akar dari 4/13. Positif negatif. Jadi cos A per 2 itu sama dengan, oke, perlu diperhatikan karena A berada di kuadran 3, yaitu kurang dari sama dengan 270, kemudian lebih dari sama dengan 180. Maka kalau dibagi 2 ya, karena yang ditanya adalah A per 2 ya, maka kalau sudut A per 2 itu berada di kuadran 270 dibagi 2 adalah 135. Kemudian 180 bagi 2 adalah 90. Nah, kalau kita lihat dari 90 sampai 135 itu berada di kuadran 2 ya. Jadi, karena cos berada di kuadran 2, maka nilainya pastilah negatif. Langsung saja kita simpulkan di sini ya. Negatif akar 4 itu adalah 2 per akar 13. Sampai di sini kita masih bisa merasionalkan supaya bentuknya lebih sederhana dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan akar 13. Maka cos A per 2 sama dengan negatif 2 akar 13 per 13. Oke, silakan yang B dicoba masing-masing ya, untuk menambah menguji pemahaman kita.